Ko Hye-jin. 피날레. 감사합니다. 예, asik. Pelatih Red Sparks ungkap faktor kekalahan Megawati Hangestri Pertiwi saat lawan Pink Speeders. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin mengakui jika anak asuhnya mengalami kelelahan di pertandingan pertama final V-League 2024-2025. Dalam pertandingan yang berlangsung di Samsung Gymnasium, Senin, 31 Maret 2025, sore WIB, Pink Speeders menang dengan kedudukan 3-0 atas Red Sparks. Para pemain tampak lelah secara fisik. Ekspresi dan gerakan mereka mencerminkan efek bermain di babak ketiga playoff, kata Ko Hye-jin dikutip dari NKH. Sebelum bertemu Pink Speeders di final V-League, Red Sparks berlaga di playoff Liga Voli Korea dengan melawan Hyundai Hillstate. Red Sparks berhasil mengalahkan Hyundai Hillstate dengan agregat 2-1. Namun, Red Sparks menjalani laga playoff pada 25, 27 dan 29 Maret 2025, sedangkan final laga pertama V-League 2024-2025 dimainkan pada 31 Maret. Artinya Red Sparks hanya memiliki jeda istirahat 1 hari sebelum bermain di final. Menurut Ko Hye-jin, 3 laga playoff tersebut sangat menguras stamina anak asuhnya. Di sisi lain, Cho Hyo-seo dan Park Hye-min yang bermain sebagai libero ganda, mereka memberikan celah bagi lawan. Kemudian Yeom Hye-seon yang belum 100% masih harus menyesuaikan diri dengan semangat juang pemain Red Sparks. Kemudian serangan Megawati Hangestri juga sulit untuk menembus pertahanan lawan. Megawati Hangestri hanya mencatatkan 13 poin di pertandingan tersebut. Rekan Megawati, Vanja Bukilit menjadi pencetak poin tertinggi dalam laga itu dengan 17 angka. Di sisi lain, jeda antara pertandingan pertama dan yang kedua di final juga hanya berjarak 1 hari. Laga final kedua akan dimainkan, Rabu, 2 April 2025, dengan Pink Speeders masih menjadi tuan rumah. Ratu Voli Korea impresif, Megawati CS tumbang di final Liga Voli Korea. Ratu Voli Korea, Kim Yeon-keung, tampil impresif pada game pertama final Liga Voli Korea melawan Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi, Senin 31 Maret. Bertanding di Incheon Samsung Gymnasium, Pink Speeders berhasil mengalahkan Red Sparks 3-0, 25, 21, 25, 22, 25, 19. Kim Yeon-keung yang bakal pensiun di akhir musim, tampil impresif. Atlet voli 37 tahun itu berhasil memimpin serangan agresif Pink Speeders di sepanjang laga. Total 16 poin berhasil dicetak Kim Yeon-keung. Sementara top skor pertandingan dikuasai Vanja Bukilit yang mengemas 17 poin. Adapun Megawati hanya mampu mendulang 13 poin. Kepemimpinan Kim Yeon-keung di lapangan seolah menjadi pelecut motivasi para pemain Pink Speeders. Persentase keberhasilan serangan Kim mencapai 60,87%. Kim juga tercatat sebagai pendulang poin terbanyak di Pink Speeders. Posisi kedua ditempati Tutku, 14 poin, diikuti Jang Yun-ju, 13 poin. Selain itu, Pink Speeders juga mendapat keuntungan tampil di depan pendukung sendiri. Media Korea, Sportsan mencatat, Pink Speeders mendapat dukungan 5.821 penonton yang membuat Incheon Samsung Gymnasium bergemuruh di sepanjang laga. Asia dulu aja, kalau mengerja di Asia, kalau bisa ke Eropa, ya alhamdulillah syukur. Kalau misalnya di Eropa, negara mana sih yang diimpikan? Apa Turki atau Italia atau mana? Kayaknya Turki deh, karena kayaknya kalau ke Turki, aku pengen jalan-jalan juga di sana soalnya. Ke Turki ya. Kapadokia ya? Ya, kan pasti kan, it's my dream mas, it's my dream. Kapadokia. Berarti Eropa ya? Atau ada ini nggak Kak? Omongan gitu kan mungkin kakak jauh. Media Turki terang-terangan sebut Megawati Hangestri bertemu salah satu tim elit Turki dan bisa main di Liga Voli Turki. Megawati Hangestri kembali menjadi sorotan usai mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan karir voli di Eropa. Bintang Red Sparks tersebut mengisyaratkan bahwa musim 2024-2025 mungkin menjadi musim terakhirnya di Liga Voli Korea. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut Turki sebagai salah satu negara yang ingin ia tuju, tidak hanya untuk bermain tetapi juga untuk menikmati suasana di sana. Bisa ke Eropa? Ya alhamdulillah kalau gitu, ungkap Megawati, dikutip dari YouTube Fakta Garuda.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai negara tujuannya, Megawati memberikan jawaban yang mengejutkan. Kayaknya Turki deh. Kalau ke Turki, aku pengen jalan-jalan juga di sana soalnya, ujar Megawati sambil tertawa malu. Megawati dan peluang di Liga Voli Eropa. Peluang Megawati untuk bermain di Eropa semakin terbuka lebar. Media asal Turki, Mediaturk, menyebutkan dalam sebuah tayangan live mereka di YouTube, bahwa atlet asal Indonesia itu memiliki potensi besar untuk tampil di Liga Voli Turki. Keahlian dan performanya yang impresif di Liga Voli Korea menjadi modal utama bagi Megawati untuk melanjutkan karir ke level yang lebih tinggi. Kans ini juga disambut oleh Laudri Maspaitela, mantan setter legendaris Timnas Voli Putra Indonesia. Laudri turut memberikan pandangannya terkait masa depan Megawati. Ketika menjadi komentator di TVRI pada Kamis, 31 Oktober 2024, lalu, Laudri mengungkapkan bahwa Megawati sebaiknya terlebih dahulu bermain di Liga Voli Jepang sebelum menuju Eropa. Kalau dari segi uangnya lebih banyak di Korea. Tapi kalau ingin bermain di Eropa, Mega harus pindah ke Jepang, ujar Laudri. Menurutnya, Jepang memiliki standar permainan yang lebih kompetitif dibanding Korea dari segi teknis, sementara Korea lebih unggul dalam aspek industri olahraga. Bagaimana aturan KOFO tentang pemain asing di Liga Voli Korea? Megawati saat ini masih terikat kontrak dengan Red Sparks untuk musim 2024-2025. Namun, regulasi terbaru dari KOFO, Federasi Voli Korea, mengenai pemain asing bisa memengaruhi keputusan masa depannya. Pada musim 2024-2025, KOFO menerapkan peraturan yang lebih ketat terkait perekrutan pemain asing. Beberapa poin penting dalam regulasi ini antara lain. 1. Setiap tim hanya diperbolehkan memiliki satu pemain asing. 2. Pemain asing yang ingin memperpanjang kontraknya harus memenuhi standar performa minimal yang ditetapkan oleh KOFO. 3. Tim yang memilih untuk mengganti pemain asingnya harus mengikuti proses seleksi ulang melalui sistem draft. 4. Gaji pemain asing dibatasi sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak melebihi ambang batas tertentu. Dengan adanya regulasi ini, masa depan Megawati di Liga Voli Korea menjadi tidak pasti. Jika ia ingin tetap bersaing di level internasional, pindah ke liga yang lebih kompetitif seperti Liga Voli Jepang atau Eropa bisa menjadi langkah terbaik. Target Megawati untuk Red Sparks. Di musim sebelumnya, Megawati berhasil membawa Red Sparks ke babak playoff setelah 7 tahun absen. Meski akhirnya hanya finish di peringkat ketiga, kontribusinya sangat signifikan dalam meningkatkan performa tim. Menariknya, Megawati sudah mengisyaratkan bahwa musim ini mungkin menjadi musim terakhirnya bersama Red Sparks. Dalam sebuah video di YouTube of the TV pada Senin, 21 Oktober 2024, ia menyatakan harapannya untuk memberikan trofi bagi timnya sebelum pergi. Aku ingin bermain voli dengan senang hati pastinya, aku ingin menang juga. Mungkin ini musim terakhir aku di Red Sparks, aku ingin kasih 1 bintang, ungkapnya. Keputusan Megawati dalam beberapa bulan ke depan akan sangat menarik untuk disimak, terutama soal nasibnya di Korea Selatan. Apakah ia akan tetap bertahan di Korea, pindah ke Jepang, atau langsung terbang ke Eropa? Yang pasti, peluangnya untuk tampil di level tertinggi semakin besar. Hangestri, kontraknya di